Hai guys, kita dari kelompok 5. Dengan judul penelitian Studi kasus perilaku hedonisme dalam kegiatan hangout di kafe di kalangan pelajar SMA Jakarta Selatan. Perkembangan gaya hidup modern saat ini banyak mempengaruhi perilaku remaja, khususnya pelajar SMA. Salah satu fenomena yang kerap diamati adalah meningkatnya tren hangout di kafe sebagai bagian dari aktivitas sosial mereka. Kafe tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat makan atau minum, tetapi juga menjadi simbol gaya hidup dan eksistensi di kalangan remaja. Hangout di kafe seringkali melibatkan perilaku yang mengarah pada hedonisme, yaitu pencarian kesenangan dan kenikmatan semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara finansial, emosional, maupun sosial. Remaja hanya terpengaruh oleh gaya hidup hedonistik, cenderung menghabiskan waktu dan uang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif demi memenuhi kebutuhan akan status sosial dan pengakuan. Nah, berikutnya ada beberapa faktor penyebab dari perilaku hedonisme dalam kegiatan hangout di kafe di kalangan pelajar SMA. Yang pertama adalah pencarian jati diri. Remaja pada masa SMA sedang berada dalam fase eksplorisasi identitas, yang dimana mereka cenderung ingin diakui oleh teman sebaya, sehingga sering mengikuti tren atau perilaku yang dianggap keren. Yang kedua, eksploitasi sosial. Banyak remaja yang merasa perlu untuk menunjukkan gaya hidup mereka melalui unggahan di media sosial. Nah, hangout di kafe inilah yang menjadi salah satu untuk membangun citra diri mereka yang dianggap lebih modern dan gaul. Dan yang terakhir adalah dukungan finansial dari orang tua. Remaja yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang mapan cenderung memiliki akses yang lebih besar untuk mendukung gaya hidup konsumtif mereka. Nah, salah satunya adalah hangout di kafe. Hai guys, kita dari kelompok 5. Jadi di sini kita akan mewawancarai beberapa narasumber kita mengenai hedonisme dan konsumenisme dengan judul penelitian Studi kasus perilaku hedonisme dalam kegiatan hangout di kafe di kalangan pelajar SMA Jakarta Selatan. Selamat menyaksikan. Hai, aku Jihan dari kelompok 5 Sosiologi kelas 12 guys. Ini aku mau wawancara kamu terkait kebiasaan hangout di kafe. Oke, sebelumnya nama kamu siapa? Nama aku Zeta. Dari kelas 11A. Oke, jadi aku di sini mau tanya ya. Pertanyaan pertama, seberapa sering sih kamu menghabiskan waktu kalau lagi hangout di kafe? Biasanya kalau siang atau pulang sekolah biasanya sampai jam 5 atau jam 4 sebentar aja. Oke, terus kira-kira kamu sering nggak mengunjungi kafe dalam kurun waktu seminggu atau sebulan gitu? Kira-kira berapa kali? Dalam waktu seminggu biasanya kalau lagi weekday terus sekali, terus kayak misalnya weekend kalau bisa diajak teman atau sama keluarga. Oke, terus kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh seneng gitu hangout di kafe? Seru, terus bisa ngobrol, cerita-cerita sama teman juga, jadi nggak bosan di rumah. Oke, terus apa kamu ngerasa kalau hangout di kafe ini membuat kamu relax atau justru malah mendorong kamu untuk mencari hiburan yang lebih sering? Biasanya kayak cuma kalau lagi bosan atau lagi stres aja sih, nggak yang kayak sering banget, nggak, cuma kalau lagi pengen aja. Oke, terus yang terakhir, menurut kamu apakah ada kecenderungan untuk terus mengkonsumsi atau membeli sesuatu hanya untuk mengikuti tren meskipun kamu tuh nggak benar-benar butuh barangnya itu? Enggak sih, biasanya beli kalau emang pengen atau kayak dikasih rekomendasi oleh sama teman yang kalau lagi pengen. Oke, thank you. Halo, selamat malam. Malam. Di sini saya izin wawancara ya untuk tugas sosiologi saya. Sebelum saya wawancara, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, nama saya Ayu Dari sekolah mana nih kalau kamu? dari SMA PGRI. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering kamu menghabiskan waktu kalau sedang hangout di kafe? Paling kalau di saat libur sekolah aja sih 2 hari paling. Oke.
Pertanyaan yang kedua, seberapa sering kamu mengunjungi kafe dalam kurun waktu seminggu atau sebulan? Seminggu paling 2 kali sampai 3 kali ya. Yang ketiga, apa yang membuat kamu senang hangout di kafe bersama teman-teman? Kayak nge-refresh otak gitu sih, terus kayak bisa senang-senang sama teman-teman. Oh iya, jadi Nggak otaknya- mikirin belajar doang. Baik. Yang keempat, apakah kamu merasa hangout di kafe membuatmu lebih rileks atau justru malah mendorongmu untuk mencari hiburan lebih sering? Ya lebih relax aja gitu nongkrong di kafe sama teman-teman. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kamu, apakah ada kecenderungan untuk terus mengkonsumsi atau membeli sesuatu hanya untuk mengikuti tren, meskipun kamu itu nggak benar-benar butuh barang tersebut? Enggak sih, saya membeli itu kalau saya benar-benar lagi butuh, itu saya membelinya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas waktunya udah mau diwawancarain. Halo Kak. Halo. Saya izin wawancara sebentar ya. Iya, boleh. Mengenai penelitian yang ingin kelompok saya teliti. Sebelumnya boleh perkenalan kan, namanya siapa? Halo, kenalin nama aku Fatma. Aku dari sekolah Bakti Data SMA yang di Fatmawati. Oke. Saya lanjut izin ke pertanyaannya Kak. Pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menghabiskan waktu kalau sedang hangout di kafe? Kalau sehari sih misalnya aku lagi pulang sekolah ya, aku biasanya jam 3 pulang, terus aku dari jam 4, jam 5, jam 6, pokoknya abis Isya sih aku udah di rumah ya. Kayaknya paling sekitar 4-3 jaman aja sih buat ngerjain tugas. Oke. Pertanyaan yang kedua, seberapa sering kamu mengunjungi kafe dalam kurun waktu seminggu atau sebulan? Kalau dalam seminggu biasanya aku 3 kali sih, 3-4 kali ya. Kalau misalnya weekend pengen keluar juga. Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat kamu senang hangout di kafe bersama teman-teman? Yang bikin aku seneng tuh karena kalau misalnya keluar sama teman-teman, karena kan kita udah capek sekolah ya seminggu gitu, aku tuh butuh hiburan gitu, keluar buat refreshing pikiran aja sih. Jadi masuk sekolah lebih fresh lagi, jadi ya gitu, lebih seneng ketemu teman-teman, nge-recharge energi. Oke. Oke Kak, untuk pertanyaan yang keempat, apakah kamu merasa hangout di kafe membuatmu lebih rileks atau justru lebih mendorong kamu untuk mencari hiburan yang lebih sering? Buat ke cafe menurut aku udah cukup bikin relax ya, karena udah ketemu teman-teman, terus udah nge-refresh otak juga, jadi udah cukup. Oke Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kamu, apakah ada kecenderungan untuk terus mengkonsumsi atau membeli sesuatu hanya untuk mengikuti tren, meskipun kamu tuh nggak benar-benar butuh nih barangnya? Gitu. Kalau aku sih, aku pribadi enggak ya, karena aku lebih, kalau mau beli-beli sesuatu sih lebih pilih-pilih, pikir-pikir juga ya manfaatnya apa, buat kedepannya juga apa. Jadi kalau buat ngikutin tren doang sih kayaknya enggak deh. Oke, baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kebiasaan hangout di kafe, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas ini memiliki beberapa pola umum di kalangan remaja maupun dewasa muda. Sebagian besar responden mengunjungi kafe sebagai bentuk refreshing setelah menjalani rutinitas harian yang padat, seperti sekolah ataupun pekerjaan. Hangout di kafe dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan, bersosialisasi, serta mempererat hubungan dengan teman-teman. Durasi kunjungan ke kafe umumnya berkisar antara 2 hingga 4 jam per sesi. Frekuensi kunjungan pun berbeda-beda, dengan rata-rata 2 hingga 4 kali dalam seminggu, terutama pada akhir pekan atau waktu luang. Alasan utama yang membuat mereka senang hangout di kafe adalah kesempatan untuk berbagi cerita, menikmati suasana yang nyaman, dan mendapatkan ketenangan setelah aktivitas yang melelahkan. Kegiatan ini dinilai memberikan manfaat psikologis berupa relaksasi dan penyegaran pikiran. Mayoritas responden merasa bahwa kegiatan hangout di kafe sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka, sehingga tidak mendorong keinginan untuk mencari hiburan lain yang lebih intens. Selain itu, berdasarkan jawaban para responden, tidak ditemukan kecenderungan yang kuat untuk membeli barang atau produk hanya demi mengikuti tren selama mereka berada di kafe. Mereka cenderung membeli sesuatu berdasarkan manfaat dan relevansi barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hangout di kafe sering dikaitkan dengan gaya hidup konsumtif, kebiasaan ini pada kenyataannya tidak selalu memicu perilaku konsumtif impulsif di kalangan pengunjung.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwasannya hangout atau nongkrong di kafe merupakan cara populer bagi masyarakat, terutama untuk generasi muda, memenuhi kebutuhan sosial serta emosional mereka. Nah, aktivitas ini juga menawarkan ruang untuk relaksasi, sosialisasi, serta pelepasan stres pada rutinitas sehari-hari tanpa menjadi pendorong utama konsumtif yang berlebihan. Kegiatan ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hiburan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Kesimpulannya, perilaku hedonisme di kalangan pelajar SMA, khususnya dalam kegiatan hangout di kafe, mencerminkan pencarian kebahagiaan atau kenikmatan sesaat melalui interaksi sosial dan konsumsi. Kegiatan ini menjadi sarana bagi pelajar untuk mengekspresikan diri, mencari pengakuan sosial, serta menikmati waktu luang dengan teman-teman. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tekanan teman sebaya dan kebutuhan untuk tampil eksis di media sosial, serta faktor psikologis yang mencangkup pencarian rasa nyaman dan kepuasan emosional. Saran dari kelompok kami mengenai hasil penelitian ini adalah orang tua serta guru membantu memahami perilaku hedonisme pelajar, sehingga dapat memberikan arahan yang tepat dalam mengelola gaya hidup anak. Lalu, pelajar diharapkan dapat lebih menyadari dampak dari perilaku hedonisme, baik secara finansial maupun terhadap tanggung jawab diri, serta perlunya media dan lingkungan untuk memberikan pengaruh positif sehingga tidak memberikan konsumtif berlebihan di kalangan pelajar.